Nggak tahu ya, maksudnya Union Berlin nih stabilitasnya sampai kapan, tapi yang jelas sih dia bakal turun sih, maksudnya cepat atau lambat ya. Iya maksudnya tim-tim kayak gini tuh nggak akan lama gitu. Maksudnya kalau emang misalnya Halo Sobat FIFA Mania, balik lagi sama kita Herlambang nih. Kita nggak bakal ngebahas soal liga-liga yang besar, tapi Farmers League. Dan juga tim yang kecil juga. Farmers League ini berarti Harvest Moon. Yoi, nyangkul. Ini kita ngebahas soal Bundesliga dengan tim yaitu FC Union Berlin. Union Berlin nih. Yoi, ini kenapa menurut gua kita perlu bahas karena ini mirip-mirip sama Udinese sebenarnya. Oh, di Itali. Di Itali lagi-lagi naik-naiknya walaupun sebenarnya Belum, masih prematur ya. masih prematur. Cuman kalau misalnya kita ngomongin soal Bundesliga, pasti kan orang udah beranggapan ya Bayern Munich. Bayern Munchen, kalau nggak Dortmund ya. Gitu, Ya, Bayern Munchen, Dortmund, kalau nggak Leipzig lah. Udah. Leipzig cuman kemarin tuh sempet juara paruh musim doang deh. Juara paruh musim dan kemarin juga sempat naik karena ya DFB Pokal. Mereka juara DFB Pokal. Mungkin salah satu Dortmund nih, yang pokal kemarin. musim lalu ini Sebelumnya Leipzig. Ya, sebelumnya baru Dortmund. Nah, ini kenapa menarik karena mereka adalah salah satu tim yang belum terkalahkan di musim ini. Iya, itu sebuah pencapaian ya, karena ngelihat track record lawannya juga agak lumayan kan, kayak Schalke kemarin kan, si Union tuh menang 6-1 kalau nggak Menang 6-1 lawan Schalke. Bahkan mereka juga berhasil seri sama Bayern Munich ya. Iya, ngimbangin Munchen tuh dengan skuad yang ala kadarnya adalah tamparan keras ya harusnya buat Munchen Iya, sendiri. padahal kan juga beberapa pemain juga udah diambil. Taiwo Onini, Taiwo Anoui. Aduh, gila. Andalan FPL. Andalan FPL saya kecebur. Nah, ini menarik karena pelatihnya yaitu Urs Fischer itu lumayan fleksibel dalam penerapan taktik. Dia biasa menggunakan penyerang dengan kecepatan tinggi. Ya, emang tipikal tim-tim Union Berlin tuh kalau main kan emang tim reaktif ya. Maksudnya dia tuh nggak mungkin main open play. Jadi dia akan ngebebasin tim lawan tuh buat neken dia ke tengah pada saat itu tuh sebenarnya adalah trap kalau menurut gue. Iya sih. Lo nyerang ke depan, bola diambil, lo counter cepat mungkin. Emang seperti itu. Tipikal tim-tim yang emang nggak mungkin, maksudnya lebih realistis. Lo kalau main open play selesai kan. Lo lawan Munchen open play bunuh diri sih kayaknya. Iya, Sih. dia mirip-mirip sama itu metodenya Jose Mourinho. Jose Mourinho iya, nahan aja dulu. Maksudnya Nahan dulu. ada chance track back naik ke atas. Iya, itu trik yang bisa ngalahin Barca waktu itu. Ya, emang yang ditekenin di sini tuh nggak tahu ya Union pemainnya, mungkin lo lebih tahu. Maksudnya sisi winger tuh emang harus lebih aktif, bahkan harus turun ke belakang kan buat jaga pertahanannya gitu sih. Iya, dan menariknya tuh karena dia pemuncak klasemen 17 poin, beda 5 poin dari Bayern. Beda 5 poin dari Bayern. Berapa match sih deh? Berapa match? Udah 7 kayaknya. Udah 7 match. Itu dia beda 5 poin dari Bayern dan jadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Bundesliga musim ini, yaitu 4 gol cuman. Dan dia menarik ya, sama kayak yang seperti yang lu bilang, mereka kan nahan mainnya. Jadi otomatis penguasaan bolanya juga semakin sedikit kan. Iya, pasti. Penguasaan bola. Dia juga penguasaan bola itu paling kecil di Bundesliga. Kedua terkecil di Bundesliga dengan 40,4%. Secara statistik agak busuk ya. Agak busuk sebenarnya. Dan mungkin kalau misalnya kalian para FIFA Mania nonton Union Berlin mungkin bakal bosen kali. Bener. Ini apa sih tim? Maksudnya lo yang terbiasa kayak nonton Barcelona, Manchester City, tiba-tiba nonton Union Berlin, ini niat menang gak sih? Pasti kan ada asumsi kayak gitu. Tapi sekalinya nyerang tim ente berantakan. Iya, itu kejadian banget pas lawannya si Wolfsburg kalau nggak Bayern gitu ya. Itu mereka pinter banget sama kayak lu bilang mainin sayap gitu. Emang iya, emang selalu sih, maksudnya pattern counter attack tuh lu pasti akan ngutamain sayap kan. Iya. Nggak mungkin lu main dari tengah, karena lu kan saat bola keambil di tengah, lu pasti akan ke samping. Kalau long ball ke depan kayaknya agak riskan. Jatuh kayak timnas itu mah. Kalau long ball ke depan timnas banget. Timnas lo kejar ya kan. Kayaknya timnas tuh tolak peluru kayaknya yang pas ya kan, bukan bola. Iya sih. Iya, susah tolak peluru. Nah, kelihatan dari statistiknya yaitu mereka pas counter attack tuh dari kanan tuh 37%. Oke. Kiri itu 38%. Sisanya baru tengah. Oh, oke. Terus crossing ke kotak penalti Union tuh paling gede di Bundesliga.
Oke, crossingnya 24 kali. Gue ngeliat lagi match lawan si siapa tuh? Wolfsburg sama Schalke tuh udah gila-gilaan banget tuh crossing. Itu ibarat lo main PS tuh R1 bulat, R1 bulat, R1 bulat. Kayak gitu skemanya. Jerman tuh nggak tahu ya, dari zaman Leipzig juga selalu kayak gitu sih. Itu kuncinya cuma ada 2 pemain, yaitu Jordan Pevok sama Geraldo Becker. Ini 2 pemain ini yang jadi kunci ya, karena ya tipikal Jerman banget Bang. Dia tuh pemainnya fisiknya tinggi, terus lu jadiin sayap, ngeri jadi. Bayangin aja, lu biasanya ketemu kayak TAA atau enggak Andre Robertson atau enggak ya pemain-pemain kecil kayak Sadio Mane yang winger-winger gitu, tiba-tiba ketemu pemain gede, ngeri. Jadi ya tembok jadinya gitu. Ini nggak tahu ya, maksudnya Union Berlin nih stabilitasnya sampai kapan, tapi yang jelas sih dia bakal turun sih, maksudnya cepat atau lambat ya. Maksudnya tim-tim kayak gini tuh nggak akan lama gitu. Maksudnya kalau emang misalnya ngelihat dari track record Union Berlin nih dalam 3 tahun terakhir secatatan gue, ini kan dia promosi 2019 kalau nggak salah. 2019 berarti udah musim ketiga di Bundesliga. Pencapaian mereka tuh selalu di atas ekspektasi. Artinya di awal promosi tuh dia di rumah judi dibilang akan terdegradasi gitu, di pol degradasi. Ternyata di musim perdananya dia peringkat 11. Di musim kedua dia lolos ke Eropa di Conference League kan. Itu dia peringkat berapa sih? 7. Nah, musim ketiga nih, musim kemarin lolos ke Europa League di peringkat 5. Kalau emang tetap stabil, gue rasa kans buat tetap mereka ke Eropa terbuka sih kalau menurut gue. Maksudnya dengan performa yang sekarang even harus turun, gue rasa sih bisa sih. Dan kalau misalnya emang lihat track record sebenarnya kan ada peningkatan ya dari UEFA Conference League, terus dari akhirnya Europa League, mungkin bisa aja dia Liga Champions. Nah kemarin tuh di klasemen akhir Bundesliga kemarin, si Union tuh poinnya hanya berjarak 1 dari tim Liga Champions. Artinya kalau emang kemarin bisa maksimal, kan lu kalau masuk Liga Champions duit akan banyak banget ya, masuk dari hak PR. Gue rasa sih bisa jadi target juga sih, asal mereka bebenah di bursa Januari besok ya. Kalau emang misalnya ada duit lebih, spend buat beli beberapa pemain, harusnya sih bisa fight sih. Tapi lumayan sulit juga sih Bang. Maksudnya tim-tim kayak Union Berlin itu bukan tim kayak bukan tim macam Bayern ya. Maksudnya mereka punya pride yang harus dijaga, kayak gue tuh tim gede gitu. Jadi gue harus mendatangkan pemain-pemain gede juga. Sedangkan tim-tim Union Berlin tuh ya emang keep fight aja mas. Iya, mereka alhamdulillah listrik masih kebayar gitu loh, sepatu masih ada. Tapi kiper tuh pasti ada pikiran lagi jaga, token udah bayar. Tadi pasti tuh ada ya kan gitu. Karena ya dia emang benar-benar. Kalau Manuel Neuer kan fokus main bola ya kan. Ini tuh kayak ada token tadi udah belum. Takutnya lagi main bola pulang ngejeplak ya kan listrik. Takutnya pas lagi nahan tendangan bebas segala macam. Oh iya, kompor lupa. Kompor nyala. Satu yang gue unik tuh dari Union Berlin kan stadionnya dekat hutan ya. Iya. Nah pertanyaan gue, dia suka ada suara babon nggak sih keluar pohon? Kalau nggak tawon gitu kan dari hutan masuk ke dalam stadion. Dan gue pernah nonton itu kalau nggak salah di Copa Nanti, kalau nggak salah itu emang bagi sebagian orang tuh datang ke Alter de Forsterre itu stadionnya itu menyenangkan, tapi bau pesing. Oh gitu. Iya. Babon kencing di situ. Iya, karena abis minum ya udah. Gue kencing sembarangan. Dan mereka nggak nemu kayak Banaspati, nggak ada di situ Bang, nggak ada. Di Eropa masih agak semi primitif ya pada akhirnya. Nah, karena yang gue tahu ceritanya Berlin tuh emang dia sebenarnya ibu kota, tapi ibu kota yang busuk sebenarnya. Agak secara perekonomian tuh jelek ya. Maksudnya tim-tim Berlin siapa? Union Berlin, Hertha Berlin. Benar-benar. Ya apa? Agak kurang ya. Agak kurang. Nah, balik lagi ke Union Berlin, dia tuh mempunyai jumlah gol yang lebih besar daripada peluang berkualitas tinggi atau berbuah gol. Oke. Yang sangat tinggi menurut gua. Karena dia tuh XG-nya tuh 5,9. Iya, XG-nya. Jadi dia kan udah nyetak 15 gol musim ini dengan kebobolan 4. Itu 15 gol tuh hanya datang dari 27 tembakan. Oh, persentasenya agak lumayan gede. Ngeri sebenarnya. Sekali nyerang tuh gol berarti. Ada kemungkinan lu per 2-3 kali tembakan satunya jadi gol tuh. Iya, antara ya 2 kali peluang 1 gol. Ngeri juga sih. Ngeri juga untuk tim-tim yang kayak nggak di. Emang konsepnya harus main seugal-ugalan mungkin aja, maksudnya lo ngusut bagus. Kayaknya di Union Berlin tuh ada kriteria lu nendang ke gawang 3 kali dapat bonus, yakin? Ada. Kalau gue lebih lagi ya kan, ada. Gue rasa tuh ada tuh momen-momen kayak gitu tuh ada. Jadi kalau misalnya banyak orang yang bilang kayak Union Berlin tuh mengingatkan kita tuh kayak Leicester gitu loh, zaman 2016 iya. 2016. 2015
sama timnas Yunani pas juara Euro ya. Maksudnya dan Michael Ballack waktu itu legenda Jerman, dia juga pernah bilang Union Berlin itu mirip waktu dia juara Bundesliga itu sama Kaiserslautern malah. Oh, Kaiserslautern. Tahun 90-an. 97. Itu dia ngingetin banget. Maksudnya Kaiserslautern itu baru promosi, tiba-tiba langsung juara. Oh iya, tahu ceritanya. Itu emang another fairy tale. Maksudnya semoga bisa terjadi sih, cuman kayaknya kalau ngelihat track record Bundesliga kayak yang sudah-sudah ya kan. Di atas angin tetap Munchen. Semua akan Munchen pada waktunya. Iya, karena ya gitu, balik lagi ke waktu itu si CEO-nya Bayern Munchen juga kesel sama Dortmund. Iya, gara-gara jual-jualin main ya. Enggak, karena dia tuh kenapa pas di paruh musim pertama selalu gacor, dar. Tapi setelah itu turun, Leipzig turun. Ujung-ujungnya mereka cuma ngincar ya udahlah DP Pokal lah. Ujung-ujungnya gitu, karena udah kayak apa ya, udah husnuzon kali, kayak udahlah gua udahlah nggak usah lah, bayar aja itu gitu. sempat kita bahas ya materi yang tadi di yang bareng sama Spieltag gitu juga kan. Sempat dibahas. Dan jadi ya kalau misalnya kita pikir ya Union Berlin bakal juara, gue berharap Union Berlin bakal juara, cuman tidak mungkin kurang realistis untuk sekarang ya. Kalau gue sih kayaknya feeling dia bakal ke Eropa sih kayaknya. Maksudnya entah di conference atau di mana? Europa League ya. Soalnya kalau ke Liga Champions agak susah juga. Soalnya banyak tim Jerman yang bebenah kan, kayak Iya sih. Dortmund, Leipzig, ada Frankfurt Leverkusen juga, Frankfurt. Maksudnya pasnya mungkin ada, cuman bergantung pada tim-tim yang ini apakah stabil apa enggak. Ya balik lagi ke Union Berlin. Dia targetnya kemana? Udah itu aja sih. Itu aja soal Union Berlin hari ini agak aneh juga sih. Agak bahas juga anjir. Bingung ya kan. Gue tuh harus sebelum bahas ini tuh nonton dulu ya. Kayak gimana sih mainnya? Oh, kayak gini. Agak tastis ya. Agak paham nih, agak paham. Itu aja dari kita soal Union Berlin. Jangan lupa untuk selalu update berita bola terkini di FIFA Goal. Terus buat apa namanya? Buat yang mau belanja tadi ada suara itu ya kan. Jangan lupa kunjungi Instagramnya sama TikTok Hello dan Twitter. Ini kita masih ada suka jual-jual ini gak sih? Apa? Ya itulah pokoknya. Masih ada. Pokoknya kalau selagi Indonesia masih ngeluarin, selama video ini ada, barangnya masih ada gitu. Ya, pokoknya selagi Bank Indonesia masih ngeluarin duit, beli. Jangan lupa ada keranjang kuning ya kan. Oh, enggak ada ya. Keranjang kuning. Oke, itu aja. Gua Ilham, gua Heri pamit. Yoi. Bye.